Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afauzi Sofyan. Saya dari kelas A1 semester 3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas utama saya yang bertemakan booking lapangan futsal. Nah, baik langsung saja ke menu awal. Di tampilan awal ini terdapat Welcome to Booking Field Futsal dan ada button Next yang ada di sini. Untuk melanjutkan proses bookingnya, kita klik next, lalu dia akan masuk ke menu login, ke tampilan login. Nah, di tampilan login ini, jika kita sudah memiliki akunnya, kita tinggal memasukkan saja username dan passwordnya. Namun, jika tidak punya, kita bisa masuk ke register untuk daftar akun. Di register ini ada ID, username, password, dan konfirmasi password. Untuk ID ini dia auto increment, jadi dia akan otomatis terisi sendiri. Lalu untuk selanjutnya kita tinggal memasukkan username. Misalkan kita memasukkan username-nya itu yaitu Budi. Budi. Lalu untuk passwordnya Budi 123 dan langsung konfirmasi password. Budi 123. Nah, di konfirmasi password ini, jika konfirmasi passwordnya tidak sama dengan password, dia akan memunculkan pesan seperti misalkan kita tambahkan dulu 1234. Nah, dia akan muncul pesan seperti ini. Password tidak sesuai. Jadi kita harus samakan password dengan konfirmasi passwordnya. Kita tinggal hapus saja satu, lalu klik daftar. Nah, dia akan memunculkan pesan berhasil membuat akun. Klik OK, dia akan langsung ke tampilan login lagi. Lalu kita langsung memasukkan saja Budi. Akun yang telah kita buat tadi, Budi. Lalu passwordnya yaitu Budi123. Nah, di sini juga, jika passwordnya salah, misalkan kita tambah satu, dia akan memunculkan pesan password atau username Anda salah. Lalu, nah maka dari itu kita harus memasukkannya dengan benar. Kita hapus satu, lalu kita akan langsung login. Nah, dia akan muncul pesan login berhasil. Klik OK, dia akan langsung ke menu utamanya. Nah, di tampilan utama ini ada beberapa fitur, diantaranya itu search, pesan, ubah, hapus, Excel, cetak laporan, dan bayar. Ada logout juga di sini. Nah, di sini terdapat kode pemesanan, nama pemesan, nama tim, tanggal main, lama main, jam main, harga, bayar, kembalian. Untuk kode pemesanan hingga nama pemain, nama tim, tanggal main, harga, bayar, kembalian itu menggunakan text field. Lalu untuk lama main dan jam main itu menggunakan combo box. Untuk kode pemesanan sendiri, dia akan otomatis terisi. Ini juga menggunakan auto increment sama seperti ID untuk register tadi. Lalu untuk melanjutkan proses pemesanan, kita tinggal memasukkan nama pemesan saja. Misalkan nama pemesannya yaitu seperti tadi saja, Budi. Lalu nama timnya yaitu Persib, misalkan. Lalu tanggal mainnya yaitu tanggal 29 Januari 2024. Lalu kita tinggal memasukkannya saja lama main. Di combo box ini lama mainnya itu ada 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Ketika kita klik 1 jam, misalkan dia akan langsung muncul harganya sendiri. Untuk 1 jam itu seharga 120.000, 2 jam itu 240.000, dan 3 jam itu 360.000. Jadi berkelipatan dua. Oke, misalkan saya akan mainnya yaitu sebanyak 3 jam ya. Nah, lalu untuk jam bermain kita sesuaikan saja. Misalkan kan mainnya 3 jam, langsung saja misal mainnya dari pagi jam 8 hingga jam 11 siang. Nah, selanjutnya di sini ada bayar. Nah, untuk dibayar ini kita harus membayarnya dengan on pas atau lebih.
karena jika kurang, dia tidak akan berbayar. Contohnya seperti ini. Misal kita bayar dengan 20.000, bayar, nah dia akan memunculkan pesan uang Anda kurang. Nah, maka dari itu kita harus memasukkannya itu uang pas atau lebih. Misalkan kita bayar dengan 400.000, nah lalu langsung saja klik bayar. Nah, maka dia akan muncul kembaliannya sebesar 40.000. Lalu kita klik pesan untuk proses pemesanan, simpan berhasil, dia akan langsung masuk ke tabel ini, tabel pemesanan. Nah, selanjutnya ada fitur ubah. Untuk fitur ubah sendiri, kita bisa merubah nama tim, tanggal main. Coba hanya tiga saja. Misalkan kita ubah yang Fauzi ini. Kita tinggal klik saja, lalu ubah namanya misalkan Santoso. Lalu nama timnya Persija, ya. Lalu untuk tanggal mainnya yaitu 30 Januari. Lalu klik ubah, maka dia akan muncul pesan date berhasil. Nah, dia akan langsung berubah namanya yaitu Santoso, nama timnya berubah jadi Persija, dan tanggal mainnya kita bisa masukkan 30 Januari. Nah, selanjutnya ada fitur hapus. Kita bisa menghapus data yang terdapat di dalam tabel ini. Misalkan kita hapus yang tadi, yang Budi, kita hapus. Nah, dia akan muncul pesan delete berhasil. Nah, dia langsung terhapus dari tabel di sini. Lalu untuk cetak laporan, nah untuk cetak laporan sendiri ada dua opsi. Yang pertama ada Excel dan langsung cetak laporan. Untuk Excel, dia akan tersimpan sebagai Excel. Contohnya seperti ini, kita masuk ke klik sudah klik Excel, kita simpan dokumennya di desktop dengan nama laporan futsal. Lalu save. Nah, dia akan langsung memunculkan pesan simpan berhasil. Lalu kita cek di desktop tadi. Nah, ini dia laporan futsal. Yes. Nah, dia akan memunculkan data yang ada di tabel tadi. Dimas Nafis Fauzi Tirta Santoso. Santuy. Nah, sudah. Kembali lagi ke menunya. Lalu untuk cetak laporan ini, ketika kita misalkan tersambung dengan printer, laptop kita tersambung dengan printer, dia bisa langsung cetak laporannya. Contohnya seperti ini. Dia akan langsung mencetak ke ini, kita tinggal klik saja OK, dia akan langsung mencetak. Ini untuk misalkan laptop kita tersambung dengan printernya. Nah, selanjutnya ada fitur search ya. Search ini beracu pada nama pemesan. Jadi kita bisa mencari nama pemesannya. Misalkan nama pemesannya itu Santodo. Santodo. Nah, kita klik enter, dia akan langsung muncul Santodo, hanya Santodo saja. Nah, oke. Lalu setelah selesai proses pemesanan, kita bisa logout dan dia akan kembali ke menu awal, ke tampilan awal. Baik, mungkin hanya segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.